Tak jarang orang itu biasanya mengucapkan sumpah dalam 3 kondisi. Ya, sumpah dalam hukum Islam dibagi menjadi 3 bentuk. Ada yang disebut yaminun mun'aqid, sumpah yang disertai dengan tersimpulnya komitmen dalam hati. Jadi orang bukan hanya sekedar mengatakan wallahi, billahi, tallahi, atau diucapkan dengan bahasa Indonesia demi Allah, tapi ketika dia mengucapkan kata-kata itu ada sebuah tekad dan komitmen yang terikat dalam hati untuk melaksanakan apa yang disumpahkan. Ini bentuk sumpah pertama. Dan sumpah ini tentunya punya sebuah aturan. Bisa kita bayangkan Bapak Ibu, kalau orang semuanya mudah bersumpah dan mempermainkan sumpah, apa yang terjadi? Maka banyak orang bersumpah, tak ada juga yang percaya. Ketika marwahnya sumpah itu hilang, karena orang mengucapkan sumpah memikirkan bahwasanya sumpah itu tidak ada konsekuensi dan akibat hukumnya. Yang kedua, itu ada namanya yaminul lahwi, sumpah yang sia-sia. Kadang-kadang banyak kita temukan orang yang sudah terbiasa mengucapkan kata-kata sumpah, mulutnya mengucapkan sumpah, walaupun hatinya nggak bermaksud untuk bersumpah. Dulu di zaman Rasulullah SAW, beberapa sahabat Nabi udah terbiasa mengucap wallahi. Jadi kalau ngomong apapun, yang penting, nggak penting, otomatis mulutnya mengucapkan wallahi, demi Allah. Kalau ditanya, apa kau maksud mau bersumpah? Enggak. Kalau terbiasa ngomong, sehingga apa yang diucapkan tidak disertai dengan sebuah komitmen menyatakan apa yang kami sumpahkan. Nah, sumpah yang sia-sia ini pun ada aturan mainnya. Ada lagi yang ketiga, namanya sumpah palsu, yaminul ghamus. Jadi sumpah palsu dalam Islam disebut dengan ghamus. Ghamus diambil dari akar kata ghamasa yaghmisu, yang artinya mencelupkan. Kenapa sumpah palsu disebut dengan sumpah yang mencelupkan? Karena siapa yang bersumpah palsu di dunia, sumpah palsunya itu akan membuat dia tercelupkan ke dasar neraka jahanam pada hari kiamat. Jadi di sini penting bagi kita untuk bertanggung jawab atas apa yang kita ucapkan. Jangan semata-mata sumpah, habis itu tidak komitmen terhadap sumpah. Jangan pula menganggap enteng sumpah palsu, dia putar balik fakta dengan sumpah palsunya. Maka tentunya orang yang paling berat pertanggungjawabannya di akhirat kelak yang bersaksi di pengadilan, dibayar untuk bersumpah palsu, sehingga yang benar nampak salah, yang salah dianggap benar. Maka orang yang memberikan kesaksian palsu tadi pada hari kiamat dicelupkan ke dasar neraka jahanam. Nah, Bapak Ibu rahimahumullah, ayat ke-224 yang tadi dibacakan berkaitan dengan sumpah yang diucapkan oleh lisan dan diikat oleh komitmen dengan hati. Kadang-kadang seorang itu bersumpah sangat dipengaruhi oleh suasana batin dan kondisi emosionalnya. Tak jarang mungkin seorang berkelahi dengan tetangganya, atau marah kepada anak buahnya, atau mungkin berkelahi dan bertikai dengan saudara kandungnya. Di momen dia emosi,
terucaplah kata-kata sumpah yang tak jarang kata sumpah itu diniatkan untuk dikerjakan, tapi melahirkan penyesalan di kemudian hari. Waktu berkelahi sama saudara, dia bilang, takkan kuinjakkan lagi rumahku, kakiku di rumahmu ini. Diniatkannya waktu mengucap, tapi begitu keluar, ya Allah, kenapa aku ucap gitu ya? Dan tak jarang kondisi berubah, tapi gara-gara sumpahnya hari raya pun tak berani di sini. Kenapa? Sudah sempat aku bersumpah tak injakkan kaki lagi di sana. Macam mana itu? Berapa banyak? Bahkan antar suami istri pun, suami bersumpah, istri bersumpah untuk tidak melakukan kewajiban tertentu kepada pasangannya, atau tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan Allah kepada pasangan hidupnya. Sumpah keluar di momen emosional, barulah kemudian tersadar orang yang berucap ketika ucapan sumpah sudah terikat dalam hati. Maka dari itu turunlah ayat ini. La wa la taj'alullah urdatan bi'aimanikum. Jangan kalian obral nama Allah dalam sumpah kalian. Bersumpah kalian sumpah untuk tidak melakukan kebaikan. Apakah kepada orang tua, apakah kepada pasangan hidup, apakah kepada anak, apakah kepada tetangga, apakah kepada sesama saudara mukmin. Bagaimana ucapan sumpah tersebut? Aku tak akan datang ke rumahmu, aku tak akan kasih lagi hadiah untukmu, aku tak akan menelponmu lagi, aku tak akan pernah minta bantuan lagi. Ini ucapan-ucapan ketika seorang menimbang apa yang terucap dengan kondisi mungkin terkini yang dialaminya, tak jarang kita pun kemudian ada keinginan berbuat baik, tapi karena terhalang sumpah, akhirnya kita menahan untuk berbuat baik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jangan biarkan sumpahmu itu menghalangimu dari berbuat baik. Jadi pertama, pesan ayat, jangan ngobrol sumpah. Apalagi ngobrol sumpah di momen-momen emosional, di momen-momen seorang itu dipengaruhi oleh amarahnya, dipengaruhi oleh kebenciannya, dipengaruhi oleh suasana batin dan hatinya yang kadang-kadang itu begitu cepat dapat berubah. Ya, Bapak Ibu, dalam bahasa Arab hati disebut qalbu. Para ulama mengatakan innama summiya qalbu qalban litaqallubihi. Tidaklah hati dinamakan dengan qalbu karena sifat hati yang selalu berbolak-balik. Pas marah benci kali, ketika sudah reda cinta kali dia. Ya, jadi di sini jangan pernah kita obrol sumpah. Dan sumpahnya Allah beda dengan sumpahnya apa? Di dalam Al-Quran Allah banyak bersumpah. Allah Subhanahu wa taala ketika bersumpah, Allah ingin sampaikan dua pesan. Pertama, Allah ingin katakan, makhluk yang aku jadikan objek sumpah adalah bagian dari tanda kebesaran. Dan yang kedua, makhluk yang kujadikan sebagai objek sumpah, silahkan kalian teliti, silahkan kalian kaji, kalian akan temukan banyak manfaat di balik makhluk yang aku ciptakan. Maka Allah pun bersumpah, kadang-kadang dengan buah tin, buah zaitun, kadang-kadang dengan waktu, wal fajri, kadang-kadang dengan tempat, wa hadzal baladil amin, demi kota Mekah yang aman ini. Beragam objek ciptaan Allah yang dijadikan sebagai objek sumpah. Tapi bukan berarti Allah ingin menguatkan perkataannya. Tanpa sumpah pun perkataan Allah adalah kuat. Tapi kalau manusia biasanya bersumpah untuk menguatkan apa yang disampaikan. Maka dari itu hak Allah banyak bersumpah, tapi janganlah hamba
mengobral sumpah, apalagi sumpahnya itu menggunakan nama Allah Subhanahu